Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all of my students. Untuk materi mata kuliah pronunciation practice kita minggu ini, kita akan membahas tentang ed ending atau kata kerja dan kata sifat yang berakhiran ed. Dan bagaimana cara kita mempronounce-nya atau melafalkannya, di mana akhiran ed ini dapat dipronouncekan dengan t, d, dan ed. Nah, mahasiswa semuanya, mohon maaf kalau suara Miss nanti tidak terlalu bagus, berhubung baru selesai operasi, tapi saya berharap video sederhana ini membantu kamu memahami materi tentang ed ending kali ini ya. Baik, kita mulai saja. Nah, sebelum kita membahas ed ending lebih detail, ada baiknya Miss jelaskan dulu contoh. Sebagai contoh, kata kerja want, kemudian kata kerja dance, dan kata kerja save. Jika ketiga kata kerja ini ditambah dengan akhiran ed atau ed ending, maka dia akan dilafalkan dengan akhiran apa saja. Ada yang ed ini dilafalkan dengan akhiran id, ada ed ini untuk dance dilafalkan dengan akhiran t, dan ed untuk saved dilafalkan dengan akhiran d. Nah, seperti apa? Let's see. Wanted dilafalkan jadi wanted, ed ya. Kemudian dance menjadi danced, pakai akhiran t. Dan save tambah ed menjadi saved, saved, saved. Nah, ini d, t, id. Untuk contoh ini, secara teori sederhananya, karena kata want berakhiran t, maka kita lafalkan dengan akhiran id ketika dia memiliki kata kerja bentuk kedua atau ketiga. Kemudian dance ini diakhiri oleh dance, diakhiri oleh fonem s, maka kita lafalkan dengan t. Sedangkan saved diakhiri oleh fonem v, voice, maka kita lafalkan dengan bunyi atau kita pronouncekan dengan d. Nah, kalau begitu ini t, ini diakhiri oleh s, dan ini diakhiri oleh v. Karena v ini adalah voice, pakai d. Karena s ini adalah voiceless, maka kita pakai t cara melafalkannya. Dan ini berakhiran t, maka kalau berakhiran t digunakan akhiran id untuk melafalkannya. Itu secara sederhananya ya. Sekarang kalau begitu, kapan saja akhiran ed atau ed ending muncul di dalam bahasa Inggris? Nah, kalau begitu, Miss tanda ini dulu sebagai mudah memahaminya. Oke, kapan saja itu? Yang pertama adalah ketika kata kerja itu menggunakan atau maksudnya kata kerja past tense ya, past simple verb. Kedua, ketika kata kerja itu untuk kalimat perfect atau past perfect verbs yang pastnya ya, dan juga digunakan untuk many adjectives. Ada loh adjective itu yang berakhiran ed, ada, contohnya interested, banyak ya. Nah, past perfect verbs ini harus yang regular, begitu juga dengan past simple verb. Karena kata kerja itu ada yang regular, ada yang irregular. Nah, untuk
untuk yang berakhiran ed ini khusus pada regular verb saja. Baik itu past tense maupun dengan past perfect. Jadi itulah kuncinya penggunaan ed ini dilafalkan untuk kata kerja past tense, perfect, dan adjektif lainnya. Baik, kalau begitu sekarang kita mulai dengan bunyi yang berakhiran ed dulu. Memang dia berakhiran ed di suatu kata kerjanya atau kata sifatnya, tapi nanti kita lafalkan dengan id. Untuk apa? Jika root words ending in teh dan deh. Artinya, jika akhiran atau root dari suatu kata itu diakhiri oleh fonem teh dan fonem deh, maka kita harus melafalkan bunyi ed dengan id. Sebagai contoh di sini, part and need, test. Nah, coba lihat, ini berakhiran teh. Kecil ya. Kemudian and berakhiran deh, need berakhiran deh, test berakhiran teh. Nah, ketika nantinya, oke, Miss tambahkan ini dulu, menjadi past, berakhiran ed semuanya, baik dia past atau past perfect kata kerja ini. Nah, begitu, maka ed di sini dilafalkan dengan pronouns ed. Menjadi apa dia? Parted, ended, needed, dan tested. Nah, coba lihat ya, ed dari bunyi ed di belakang ini. Ini sangat gampang sekali mahasiswa semuanya. Yang paling penting kamu ingat adalah jika dia berakhiran teh dan deh untuk root dari sebuah kata. Teh, deh, teh. Wajib dilafalkan dengan apa? Ed. Ini paling gampang. Baik, mahasiswa semuanya, sekarang kita masuk ke akhiran ed yang mana kita lafalkan dengan fonem deh saja. Tidak boleh lagi kita lafalkan dengan it seperti tadi, tapi dengan deh saja. Kapan kita bunyikan deh saja? Jika roots verbs ending in voice consonant sound or vowel sound. Artinya, jika kata kerja atau kata tersebut, root dari kata tersebut berakhiran dengan bunyi konsonan voice, artinya yang ada vibranya. Jika bunyi suatu konsonan itu ada vibranya, vibrationnya, bergetar, maka ya rootnya ya, kita lafalkan dengan deh dan semua bunyi vokal. Karena semua bunyi vokal itu voice. Jadi kalau begitu, jika di belakang kata atau rootnya ini bergetar ketika kita lafalkan atau voice, maka ed akan berbunyi deh saja. Sekarang kita lihat contoh. Dine, love, comply. Coba baca. Dine ada getar kan? Love ada getar, ada vibranya ya. Dan comply ada getar. Pegang ya, pegang Adam's apple-nya. Nah, jika ada getaran atau voice konsonan di sini dine, love, comply, karena ini adalah vowel sounds. Ini juga I ini adalah yang bunyi rangkap, vokal rangkap atau diftong ya. Maka semua bunyi ini dilafalkan dengan ed ketika dia dilafalkan dengan bunyi deh ketika dia berakhiran ed. Oke, kalau begitu Ibu tambahkan ini menjadi dined, loved, dan y-nya berubah jadi ed. Cara bacanya seperti apa? Dined,
dined. Love, loved. Ini comply menjadi complied. Ya. Dined, loved, complied. D sounds. Oke, ini berubah menjadi seperti bunyi ini. Alright, sekarang kita masuk ke bunyi yang terakhir. Akhiran ed dilafalkan dengan fonem t. Kapan? Roots verbs ending with an unvoiced consonant sound. Kalau bunyi lafal d sound itu untuk semua vokal dan hanya voice consonant, sedangkan t itu hanya untuk unvoiced consonant sound yang tidak ada getaran atau vibranya. Kalau semua bunyi vokal itu ada vibra. Sekarang kita lihat contoh. Ini contohnya katanya ya. Kick, wash, clap. Tidak ada getaran atau vibra. K, sh, p. Ya. K, k, sh, p. Tidak ada getaran. Kick, wash, clap. Nah, ketika dia berakhiran ed, oke, ditambahkan kick, wash, dan clap. Ini pakai E-nya 2, P-nya 2 ya. Clap. Nah, ketika sudah ditambah akhiran ed begini, maka ed ini dilafalkan dengan fonem t. Kicked, washed, clapped. Nah, jangan kamu baca pula dengan kicked, washed, clapped. Itu salah total banget. Yang benarnya hanya karena ini voiceless sounds, maka kita lafalkan dengan t. Ya, kita ulangi. Kicked, washed, dan terakhir clapped. Oke, para mahasiswa semuanya, itu adalah maksudnya materi kali ini adalah ending ed. Tapi cara melafalkannya ada 3, boleh ada dengan t sound, d sound, dan ed. Nah, mahasiswa semuanya, mohon maaf suaranya nggak stabil, masih belum stabil ya, karena ini efek operasi. Dan saya berharap walaupun ini masih sifatnya walaupun video ini sederhana, singkat, namun saya harap kamu paham. Nah, apa tugasnya? Nanti Ibu sampaikan di WA Group. Terima kasih sudah menyimak dan see you for the next video. Bye-bye.